apa Pak? Harusnya di kampung halaman ada tuh Pak. Cocoipan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak untuk waktunya. Kita dikasih kesempatan dari Koko Cici Jakarta untuk sedikit minta sambutan Bapak dalam bentuk video. Tapi sebelum kita ambil video Pak, kita mau perkenalan sedikit mengenai Koko Cici Jakarta. Kalau Koko Cici Jakarta itu kita sudah dimulai dari tahun 2002 dan sampai sekarang itu tahun 2013 kita bulan Oktober akan ada pemilihan gitu. Kemudian kita awalnya dari Jakarta Barat, di daerah Jakarta Barat, tapi sekarang kita tahun 2005 sudah naik ke tingkat DKI gitu. Kemudian ada beberapa kegiatan Koko Cici Jakarta, yaitu salah satunya perkenalan pariwisata di Jakarta, seperti kita sering di Kota Tua, kemudian kita di Monas juga. Cina Ya, waktu itu ada Saya sendiri yang berangkat bersama dengan Koko Roma yang berangkat ke China untuk promosi pariwisata. gitu Pak. Yang belum ke Taiwan Pak. Kemarin ada tuh Pak. jadi nggak pulang kali ini. Kalian juga boleh Pak, gitu. Kita buat promosi, kita Nikah orang sana. Orang perempuan ya. kemudian kita juga beberapa ada kegiatan Koko Cici Peduli Pak. Kebetulan pas waktu Jakarta banjir kita juga ikut turun tangan. Kita membantu, kita galang dana juga, dan kita juga turun langsung untuk membantu memberikan sumbangan di sana juga gitu. Kemudian kita nanti pada bulan September akan ada perayaan Festival Kebudayaan Mooncake Pak gitu. Jadi kita mau sosialisasi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, karena di pas tanggal 22 September Dinas Perhubungan ada ulang tahun, mengadakan acara Pekan Keselamatan gitu. Jadi kita juga berpartisipasi di situ bersama mereka. Kita juga sosialisasi kita bagi-bagi ke warga mengenai mimpi mooncake gitu Pak, sekalian promosi pemilihan Koko Cici Jakarta. Dan yang terakhir itu kita juga ada malam final pemilihan Koko Cici Jakarta, dan kita harap dari pemerintah sendiri, terutama dari Bapak juga, kita diberikan dukungan gitu Yang Pak. dulu itu yang saya nggak sempat hadir itu apa? Peringatan Malam final. Yang 2012. Yang di Plaza. bukan Tahun yang lalu berarti ya? Iya Pak. Cepet banget ya. Udah tahun kan? Saya Pemilihan itu lagi Pak. minta Pak Wali Kota Jakarta Barat apa Pak Daduk yang datang. Ini mungkin Pak yang terdekat ini memang kemarin sempat memang ingin mengundang Bapak di acara Dibaca. Baksa juga kemarin. baca iya. Memang kita setiap ada kegiatan apa namanya Peringatan peringatan 10 Baik, tahun. kalau semua mau hadir loh, nggak Iya. gitu. Dan kita harap sih untuk di malam final Bapak Iya, saya baru ya. Saya dengar vlog 2012 ya. Iya. itu Setelah Bapak dan Pak terpilih. Jokowi terpilih. Iya, iya, rasanya baru. Udah mau setahun. cukup sekian sih Pak dari saya, dan Pemilihan September dari kita mulai pemilihan itu September mulai promosi Pak gitu, tapi kita Oktober, sudah nanti November baru Enggak, tentukan. rencananya Oktober mau final. Oh, bukan November lagi, karena dulu mundur karena Iya. pelantikan juga mundur gitu ya, gubernur apa gitu ya. Terus cukup itu aja sih Pak. Kita mau minta sedikit kata sambutan dalam bentuk video, karena kita kebetulan ada website Pak gitu dari Koko Cici ya, untuk mengajak masyarakat, untuk anak muda ikut berpartisipasi gitu untuk Koko Cici Jakarta. Dan kita sih juga berharap Pak, kalau misalnya di Koko Cici ini kita juga bisa membantu untuk melestarikan kota tua Pak. Jadi kalau istilah kata kota tua yang bantu juga Koko Cici gitu, ikonnya juga Koko Cici gitu Pak. Karena kan kalau soalnya kota tua itu kita mau bikin semacam badan otorita, libatkan banyak pihak. Jadi itu nanti kalau cuma Jakarta aja nggak bisa. Itu libatkan banyak pihak, dan itu banyak gedung-gedung itu punya BUMN. Jadi kalau masih Koko Cici, wah saya nggak bisa. Kita belum tahu konsepnya seperti apa mereka. Kalau Koko Cici terlibat sih oke aja. atau mungkin tempat lainnya Pak. Kayaknya sih udah cukup dilibatkan ya, saya lihat. Koko Cici, ada event-event. Selalu. Jadi Jakartanya ada Abang None, terus ada Koko Cici kan.
Sebenarnya juga kalau nongki juga boleh ikut kok sebenarnya kan, Boleh. bebas ikut kan. Iya. Karena setiap penugasan pun kita kan bareng bersama dengan Abang Noni, jadi ada 2 duta pariwisata di Jakarta. Bedanya Koko Cici kan lebih ke preservasi budaya Tionghoa ya. Kalau Abang Noni Betawi. Sekarang lama-lama juga udah susah bedain mana koko mana cici. Iya. Ya, karena sih Udah susah juga. yang ikut Koko Cici juga nggak harus Tionghoa Pak. Kita boleh non Tionghoa dan Tionghoa. Jadi WNI Tionghoa dan Tionghoa. Oh. Ya, kayak saya kan, saya orang Batak Manado nih Pak. Saya nggak ada turunan Chinese sama sekali. Jadi koko cici juga. Tapi kalau putihnya Pak, putih Pak. Saya, buyut saya orang China. Sayangnya Kalau orang itu. tapi jadinya begini. Orang nggak percaya kalau itu cici. Enggak, maksudnya kalau di Jawa kan banyak juga warna kulit Iya, hitam. hitam. Kalau ini, kalau foto kita bakti setahun lah Pak, hampir setahun ini, angkatan tahun 2012, ini ada Onde-Onde Road, kita bikin acara peringatan budaya Hari Raya Onde, ya sekaligus Hari Ibu. Kita Di Monas ini. iya di Bundaran Hi, waktu Car Free Day Pak. Jadi bareng dengan Dishub, dengan Dinas Perhubungan, kita juga ada Koko Cici for Charity, itu amal kita kasih sumbangan untuk satu anak namanya Salma yang penderita kanker gitu Pak. Lalu ini roadshow saat Imlek, kita ada roadshow di mall. Iya, ini kokonya Pak. Cincinya yang mana? Cicinya keluar nggak? Koko yang melayani ya. Jadi ini kita ada drama musikal. Juga ini kebetulan pas dengan saat Imlek Roadshow itu ada bencana banjir waktu itu kan Pak. Semokong. Iya. Jadi kita juga bikin apa? Bagi tim. Iya bagi tim. Jadi ada yang ke daerah Tambora waktu itu tuh yang lumayan dalam juga kan. Terus ke Pluit Jadi juga. datang pasti pakai kaos koko cici gitu. Iya gitu Pak. Terus ada dokter juga kan dari kami. Jadi kayak Ini bantu. ide siapa sih pertama kali ditangkap ini? Dari Jakarta Barat, Wali kota. Jakarta Barat waktu itu. Siapa? Pak Joko Pak Wazir Ramadan ya. Pak Sarimun kalau nggak salah. Pak Sarimun. Tahun 2002 Pak. Tahun 2002 Pak Sarimun. Waktu itu levelnya masih Jakarta Barat Pak. Tapi Sekarang ya sekarang Jakarta, tapi penyelenggarannya di itu oleh suku dinas pariwisata Jakarta Barat. Sampai sekarang masih ya? Iya masih belum dinas pariwisata langsung Pak. Cuma levelnya DKI. Karena waktu itu memang domainnya di Jakarta Barat, makanya kita serahkan. Nanti kalau memang sudah seluruh wilayah ada, akhirnya ditarik juga ke dinas juga. Ya, karena peserta juga pasti rata-rata juga tinggal di Jakarta Barat. Iya. Yang mentok utara. Ya kan? Pusat selatan pun jarang. Timur pun jarang. Tapi rata-rata ada 20-25% dari kami tinggalnya bisa sampai ke Bekasi, ke Depok. Pak. Tangerang. Iya Tangerang. Udah bukan Jakarta lagi. Iya. Gitu. Berarti persyaratan nggak ada yang KTP DKI dong ya? KTP atau kartu mahasiswa. Atau kartu mahasiswa. Oh, itu mahasiswa. Ya, jadi foto kerja di Iya. DKI. Saya yang senang itu ya anak Jakarta Barat. Ada kelas selatan, pusat pasti nggak lagi. Nah, Sandra Dewi juga Pak dari Koko Cici Pak. Oh, itu coach. Iya, wakil 1 juara 2-nya. Tahun pertama kali 2002. Tahun berapa? 2002 ini. Iya. Dia tinggal Jakarta Barat juga berarti. Nah ini yang terakhir yang waktu itu Bapak berhalangan hadir, Mbak Chang Sheikh. Kita bikin Monas dari Mbak Chang. Ada Pak Ari Budiman juga tuh datang waktu itu di Green Central City. Tapi yang jadi ngetop cuma si Sandra Dewi dong. Banyak sih. Ada Wenda Cherry Wenda Cherrybel gitu-gitu deh Pak. Ada beberapa yang main sinetron juga, yang di masa Satria Garuda ya. Itu tuh yang baru-baru Pak. Christian gitu-gitu. Nah ini kebetulan yang foto ini sebelah kiri 3 itu yang waktu roadshow ke China, Koko Michael dan Cici Ciki. Nah kalau yang sebelah kanan itu saya waktu ke Jelolo Pak, Itbud Parindo Festival Teluk Jelolo.
Jadi bareng dengan Abang None, dengan Duta Pariwisata seluruh Indonesia gitu Pak. Jadi ngumpul ke situ untuk kampanye One Youth One Tourist gitu Pak. Lalu ini penugasan kami tuh kebetulan di paling ujung ya Bapak. Waktu Kota Tua Anggu ya kalau nggak salah, di Kota Tua. Lalu ada di Museum Tekstil, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, sama ya Kota Tua Anggu. Nah ini undangan-undangan sih Pak, kalau yang ini undangan dari swasta, misalnya kampus-kampus. Nah ini waktu kami dilantik tahun 2017. Ini sih ada beberapa penugasan besar ya, acara yang bisa dirangkum. Masih banyak Pak, cuman ini yang terbesarnya aja sih Pak, ada yang biasanya bareng dari kita yang selenggarakan sendiri juga bersama dengan Dinas Pariwisata gitu Pak. Kalau kemarin juga dubes-dubes dari luar acara-acara ada putri-putri itu memang kita yang kasih bantu atau gimana? yang Ya, karena saya waktu hadir di halal-bihalanya dubes Brunei, itu ada putri pariwisata, putri Oh, kalau yang putri pariwisata itu dari kementerian Pak, bukan dari kita Pak. dikasih dia. Jadi macam-macam putri bisnis, putri Iya, apa iya. itu yang waktu itu kesini itu dari kementerian Pak. Iya, usaha. Kita harus cek sama siapa yang kasih dubes acara, kenapa ada putri ini yang jadi penyambut tamu, putri pariwisata. Kalau kita itu Abang None, Cici Koko, juga ada putra putri tekstil, putra Biasanya tiap putri. ikut berapa orang tuh biasanya daftar ke Cici? Bisa Ratusan lebih. Tahun lalu ada 500-an Pak. Oh, iya. Iya, Iya. lumayan Pak untuk seleksi. Peserta Koko Citi itu lebih banyak Pak daripada Abang None itu. Oh ya, Iya. Karena kita sering bikin event sih, mungkin nggak benar. jadi orang tahu ya. Kita kan tiap Imlek tuh biasanya eventnya roadshow mall to mall. Jadi kita ada pagelaran Raja Lama, pagelaran apa di tiap mall. Asli dari daerah mana? Palembang. Logatnya. Rata-rata nggak ada orang Jakarta sih. Iya. Oke, silakan. Ini silakan. Kebetulan kita juga mau kasih tahu ke Bapak kalau sekarang ini Koko Jandi Mukianto, dia jadi koordinator Koko Cici itu. Jadi dia Ketuanya. anak sebagai ketuanya. Buat Fadil aja. Iya, Bantu Pak. Lawakannya dia. Karena kalau dari pemerintah Pak kan selama ini kan hanya memfasilitasi dalam acara pelaksanaan Pak, malam finalnya, terus malam kapan karantina. Nah, untuk acara sosial seperti ini kami yang memotori sendiri Pak. Jadi inisiatif masing-masing. Misalnya mereka mau bikin acara mooncake, mau bikin acara Imlek, nah itu masing-masing. Pengalaman inti kan kerjanya begitu. Inti. Mereka lebih aktif Pak. Ya, galang dana sendiri. Masih pakai inti Indonesia Tionghoa Sama PSNTI sama Inti Pak. dari kamu. Ya, terakhir mau masuk Aspertina, Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia. Dia nggak mau pakai inti, nggak mau pakai PSMD lagi. Ya, masih komunikasi masih bukan Pak. Inti banyak orang-orang tua ya. Oh iya Bang. Dan Ada Gema Inti juga Generasi muda. Saya jujur aja saya nggak pernah ikut gitu-gitu. Tapi di kalangan itu kalau gitu suka sama saya akhirnya gitu. Saya males gitu jujur aja. Mau inti lah, mau ini ya. Apa lagi kira-kira? Kita sih juga mau minta izin Pak, kalau misalnya diperkenankan untuk acara beberapa pemilihan Pak, seperti ada press conference, kemudian juga ada acara makrab, malam keakraban itu kalau diizinkan Pak, kita di Balai Agung gitu. Boleh sih harusnya. Karena rencananya kalau untuk press conference kan kita mengundang media gitu, kemudian kita juga mau Malam keakraban tuh undangan malam gitu kan. Iya, bersama. Semua peserta 500. Oh enggak, finalis Finalis saja. 32 orang. 32 orang juga kebesaran boleh ya. Beserta keluarga, kemudian juga ada kita undang Boleh dewan sih. juri juga. Maksudnya dia bikin surat aja. Tamu
Yang seluruh biro KDH disiapkan. Dia bisa siapkan konsumsi juga. Sama Bikin pas suratnya aja. Kalau konvensi pers ya mungkin sekali malam itu aja. Oh, Jadi jangan sampai 2 kali lagi, kita nggak bisa. Pokoknya event kita nggak bisa. Jadi itu sekalian juga Pak dengan penyerahan finalis kepada simbolisasi penyerahan finalis kepada Bapak IAPMD. Ya bisa, gini sih. Kalau terlalu banyak nggak bisa lah tidaknya. Urusan bukan cuma Satu hari. kuku cici. Ya, kalau bisa Nggak sanggup deh. yang minta banyak. Kita setengah 8 pagi sampai sini udah terus rapat-rapat dengerin orang sampai malam. Ya. Hari ini saya mau skip loh, di saat dia ada alumni. Hah? Iya, tadi gue lihat itu. Kayaknya nggak perlu skip. Nggak bisa juga. Soalnya udah bikin sini tanya geologi. Itu lagi, aduh. Nggak sanggup lah. Pak Basuki, kami izinkan, kami sudah ada 11 tahun Pak, tapi selama ini kami belum pernah, dalam arti kata kegiatan kami diliput oleh TV. Kami ingin coba tahun ini kalau bisa, mungkin bisa live di TV, gitu mungkin Jak TV, kami sudah penjajakan ke TV. Nah TV itu memberikan paket kami itu sekitar 200-an Pak. Nah kami pikir mungkin dari perusahaan-perusahaan yang pemerintah mau promosi, sambil promosi pada saat acara kami kan masuk ke TV di live-nya itu. Lu minta dong mau olah inti. Perusahaan-perusahaan Kalau inti ngomong sebenarnya, ke Pak Po aja, saya pengen demen ya. Lik kalau gitu lah. iya. Nah, kami Kayak Jak TV juga kan, makanya itu masalah juga. Itu masih kita bisa berdebat. Anda masuk ke TV itu, ada berapa orang nonton? Efektifnya apa? Belum tentu. Sekarang teknologi sekarang mungkin kamu rekam, streaming lebih banyak orang nonton. ya, betul. Debat TV satu malam ada habiskan live 200 juta, ya follow up itu loh. Nggak bisa duit seperti itu. Lebih banyak Anda punya gerakan sosial lebih banyak di lapangan. 2 juta mungkin Anda bisa bantu orang ngelatih kursus orang yang kurang mampu. Mungkin bisa berdebat. Anak muda masih nggak ketemu. Saya udah mau 50, Anda 20-an masih nggak ketemu. Tapi kalau menurut saya itu bukan soal uangnya. Targetnya apa? Makanya saya sama teman-teman bisa berantem gitu dulu kan. Kalau kita ngomong, nanti mau gini, dulu teman mau jadi wali kota. Karena saya bilang nggak bisa, kamu nggak bakalan jadi. Kalau mau jadi wali kota, jadi DPRD itu nggak terima. Kumpulin duit, bikin event di hotel, bikin uang, bikin website, saya nggak bisa. Minta pelatihan bikin kue. Saya usahain bikin, saya nggak bakalan bisa kayak gitu. Percaya sama saya. Nggak ada yang mau mood kamu jadi wakil. Oh nggak terima, anak muda nggak terima, dianggap saya tuh sok gitu. Ya saya bisa membaca. Kayak sekarang saya bilang 2 juta, 3 juta, 50 juta juga saya nggak mau kasih. Kalau faedahnya nggak ada, yang nonton TV itu berapa orang? Terus target kamu masuk TV nggak apa? Itu pertanyaan tadi saya tanyakan, berapa orang yang ikut? Kalau bilang 500 lebih, bagus. Terus saya tanya kenapa? Oh mungkin karena kami sering bikin event ini gitu loh. Artinya benar gitu kan? Nah sekarang kalau kamu keluar di TV, nggak bisa 2 juta, apa bisa nggak event itu lebih menarik gitu loh, kamu ikut misalnya. Tapi itu sih terserah kalian sih. Kalau menurut saya nggak worth it. Misalnya dari pembalap tadi kan, nggak ada sponsor. Saya mau kasih 100 juta. Misalnya saya mau, dalam hati saya nih, mau dukung 10-20 orang doa, nggak apa-apa. Karena jelas udah ditempel nama DKI di Cina sana dia balapan, Enjoy Jakarta lagi tulis ini semua jelas ini. Nggak apa-apa. Jadi pakai TV ini untuk apa itu? Kadang-kadang itu tuh memang apa ya, bisa terjebak. Saya orang politik saya ngerti tuh Pak. Misalnya dulu waktu kita masuk TV ngomong, wah kita sebelum kau masuk TV nih, kau masuk TV gitu loh. Semua keluarga tungguin gitu. Lama-lama kita nggak pernah nonton lagi gitu. Dia untuk apa gitu kan? Bahkan TV dekat kita mulai takut nih, salah ngomong lagi saya. Jadi salah ngomong direkam lagi. Tapi kalau saya kira untuk pokok cici, ya kalau sponsor yang mau sih silakan ya. Saya tidak melihat itu sesuatu yang perlu ya, kalau menurut saya gitu ya. Saya nggak tahu, itu terserah sih. Karena kalau ini pribadi saya sendiri Pak, saya pandang masih ada kita kan membandingkan kalau sesama duta pariwisata di Jakarta itu ada Abang None dan Koko Cici. Kalau Abang None kan lebih 40 tahun
tahun. Dia umurnya udah lebih tua dari Koko Cici. Nah, jadi kita banyak belajar dari mereka juga. Nah, jadi seringkali kita membandingkan juga kalau misalnya Abang None ada, mungkin Koko Cici juga bisa gitu. Misalnya seperti penyelenggaraan malam final mereka kemarin juga diliputkan di media televisi. Jadi kami juga berpikir, oh ya kenapa tidak gitu Pak. Makanya kalau mau itu kita bisa berdebat lebih panjang lagi. Kita bisa berdebat lebih panjang lagi. Kalau kita bicara secara resmi, yang resmi di kita tuh cuma Abang dan None Jakarta. Kalau mau ngomong lebih kasar lagi. Saya ngomong itu nggak apa-apa karena saya juga turunan Cina kan. Ya kan nggak bisa tersinggung. Saya ngomong resmi gitu loh. Kalau mau itu tanding loh di Abang None Jakarta, untuk apa ada Koko Cici? Jadi nggak enak dengannya kan. Kalau saya ngomong saya resmi gitu. Untuk apa? Tanding dong di Abang None Jakarta. Kalau mereka rasis saya hajar. Semua orang boleh jadi Abang None Jakarta karena Jakarta milik semua. Mau sipit jadi None Jakarta juga boleh. Mau Betawi juga sipit kok. Mau abangnya putih juga boleh. Mau orang Betawi juga sipit. Untuk apa ada Abang Koko Cici? Kalau kita mau jujur gitu, ngapain bikin sampai 2 pusing kepala gitu? Karena ini Jakarta Barat yang anggap lima itu idenya wali kota lah. Tapi kalau kita berjalan ya oke lah. Kalau juga banyak yang merekrut, malah yang ikut lebih banyak. Maka kita bikin lebih efisien, kalau mau bikin lebih besar, kenapa nggak Koko Cici diadu di Abang None gitu, bisa gitu loh. Nah untung aja nih saya bilang, bukan karena saya jadi wagub, lalu ada perlombaan abang Koko Cici gitu. Bisa seperti itu kan. Nggak tahu, makanya bisa berbeda lah. Karena itu dari latar belakang berbeda. Makanya banyak orang Tionghoa juga nggak suka gaya saya, itu ya masih. Jadi tapi orang nggak suka gaya saya kok. Saya tahu orang turunan Cina nggak suka sama saya tahu. Kita ketemu saya tahu, saya juga pasang bodoh. Kamu nggak mau pilih, saya nggak usah pilih. Saya nggak pernah pendekatan dengan orang turunan Cina, saya jujur aja dari dulu. Betul kan? Cara kampanye saya sangat kasar kok. Ini pendidikan politik. Kita tuh lebih suka warna Indonesia seperti itu. Tapi bukan berarti menghilangkan. Kenapa menghilangkan? Orang tanya saya, siapa nama kamu? Ahok. Mau apa lu? Jelas. Saya nggak pernah sembunyikan. Kalau saya bilang, Ahok. Mau apa? Jelas kayak gitu loh. Tapi saya nggak suka ikut Tionghoa itulah, Tionghoa ini, sorry aja dari dulu aku nggak suka. Saya apa? Depan lu gue ngomong Cina, gue ngomong aja bahasa bodoh, gue bisa ngomong itu mau apa? Saya bisa ngomong itu kenapa? Kok kamu bisa ngomong bahasa Jerman, bahasa Inggris, bangga-bangga, bahasa Rusia? Saya bisa bahasa Cina, lu nggak boleh ngomong gitu. Itu boleh-boleh saja dong. Kenapa kata orang? Tapi bukan berarti saya harus menonjolkan sesuatu yang seperti ini. Nah, ini masalah gitu. Makanya saya bilang itu bisa cara berpandang berbeda. Saya dari bapak saya begitu. Dari dulu kami ya begitu. Kita gak itu suka ke Tionghoa. Kok ngomong Cina di rumah? Ngomong kek, ngomong. Ketemu orang asing bisa bahasa Mandarin, kok ngomong. Biar ada YouTube ngomong. Mau apa? Kok bisa? Kenapa gak boleh ngomong gitu? Kenapa kok masih sembunyikan, tau gak? Tanya nama siapa? Basuki. Kalau panggil Ahok ya Ahok aja, lebih gampang. Kalau mau lebih Ahok ya Ahok aja. Kamu turun Cina? Iya, kakek gue dari Tiongkok. Emang gak boleh? Ya boleh itu. Kakek gue dari Tiongkok, lu mau apa? Dan gue lahirnya begitu kok. Ngomong lebih nasionalis, ya kita ngadu aja sih lebih nasionalis. Nah maksud saya gitu. Tapi ini kan bisa jadi perdebatan. Memang masing-masing. Saya pikir udahlah, ini satu gifted, satu anugerah. Ada Koko Cici di DKI. Ya jangan banding-bandingin sama Abang None segala macam. Ini bisa jadi masalah. Saya kira kita harus pikirkan ini apa gitu. Jadi kesetaraan. Ya kita harus perjuangan kesetaraan. Nah kalau kesetaraan konsep saya, perlu nggak orang Tionghoa kesetaraan Indonesia di warga negara kelas yang sama? Harus. Nggak membedakan kok. Jadi kesetaraan kalau mau menciptakan Koko Cici. Kalau kesetaraan ikut Abang None Jakarta situ, tanding loh. Kalau kamu yang jago, yang lebih cerdas, lebih hebat. Boleh dong? Kan boleh gitu kan? Nah, bisa gitu loh, kalau menurut saya gitu. Konsep saya seperti itu. Kita nggak mau habisin uang untuk hal-hal yang nggak ada target, nggak ada manfaat. Jadi prinsipnya gitu. Jadi uang keluar bukan soal uang.
mau Bapak triliun pun kita keluar, bukan duit saya ini, duit Pemprov, bukan uang saya kan. Tapi sekarang manfaatnya apa? Semua manfaat pasti. Yang mana yang lebih bermanfaat? Karena uang ada batasnya. Ya itu kita mau tahu. Nah, misalnya kayak sekarang Abang None Jakarta dilibatkan, nggak dilibatkan. Saya ke Koci dilibatkan. Semua kegiatan dilibatkan. Abang None Jakarta kurang kegiatan malahan. Misalnya gitu kan, untuk turun segala macam. Koko Cici ada, itu kebetulan personnya aja yang memang suka. Tapi anak binus kan, bersihin sampah segala macam, itu sesuatu yang baik sih menurut saya gitu. Ya, ini pandangan saya gitu. Makanya saya nggak pernah kampanye di gereja. Ada kampanye di kalangan orang Tionghoa. Kalau saya sampai diundang datang, saya bilang, kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Videonya lengkap kok. Saya nggak pernah bilang, kamu Tionghoa ya, mesti pilih Tionghoa ya. Dan lu Kristen ya, mesti pilih Kristen ya. Aku nggak pernah lakukan itu kampanye. Saya 10 tahun berpolitik, saya nggak pernah lakukan itu. Saya sangat jelas. Yang mau pilih saya tuh karena punya harapan. Itu mau harapan. Kasih saya kesempatan. Saya buktiin saya kerja buat kamu. Kalau kamu pilih saya karena saya turunan Cina, lu bego lu. Kalau buat Cina yang pintar menyolong duit, buat colong lebih banyak. Aku tipe itu begitu. Oh enggak, kita pilih Bapak, karena Bapak turunan Cina, lebih ini pasti nggak nyolong. Orang kamu bisa ngomong itu. Lu salah lu. Turunan Cina kalau bukan Islam, gue bilang. Makanya mau daging babi dulu, mahal babi dibeli. Kalau Melayu makan ikan lebih murah. Kamu salah pilih saya. Kalau Bapak kan udah lebih kaya daripada kami, Bapak juga salah sih kan. Karena kalau saya kaya, kalau Bapak miskin, pengen nyolong cuma satu motor Honda Tiger. Saya mungkin nyolongnya udah mau helikopter Tiger. Udah helikopter, itu masalah gitu. Itu masalah. Kalau kamu bilang orang kaya itu tidak nyolong, salah. Kalau orang kaya nyolongnya mau lebih mewah. Yang miskin justru dia nggak tahu terlalu barang mewah tuh nggak. Dia orang kalau terlalu miskin jadi yang nyolong dikasih motor udah seneng, kasih satu mobil yang biasa udah seneng. Kalau saya kamu kasih mobil saya 100 juta, saya biasa-biasa aja. Saya biasa-biasa aja gitu loh. Nah itu masalah. Saya nyolong mau mainnya mobil udah 1 miliar 2 miliar yang saya demen. Kayak yang paling pas cuma mau beli kayak gitu soalnya. Yang lain kurang pas gitu. Nah itu masalah. Nah ini kita jadi Koko Cici itu saya sih lebih cenderung ini untuk ya tunjukkan warna lah ya. Pertama itu pasti soal warna. Bahwa Jakarta ini memang turunan Chinese segala macam itu betul. Yang kedua itu mesti tunjukkan ya semua sama di sini. Ya sosial. Ini kan belajar sesuatu ya mau masuk ke politik juga silakan. Kita banyak kok, ya, Tionghoa Muda, Indonesia, macam-macam organisasi itu. Dulu kan suka tegang sama saya semua. Betul kan saksinya? Kenapa? Karena kita pandangannya berbeda. Kalau mereka itu kotak itu kalau Tionghoa harus pilih Tionghoa mesti ini. Ya kadang-kadang saya juga ketawa, lu pernah prestasi apa sih? Kadang-kadang gitu. Mau ngajarin saya politik gitu. Bukan saya sombong gitu. Maksudnya kalau kamu, karakter kamu kalau belum pernah jadi punya kekuasaan, belum teruji karakter kamu. Ini cuma jadi aktivis-aktivis nggak usah sok depan saya. Kamu kalau punya jabatan baru sok depan saya. Untuk apa? Bukan sok apa jabatannya. Sok bahwa kamu tidak nyolong. Nah, kalau sekarang kamu bilang tidak nyolong, saya nggak tahu. Karena Anda belum punya kekuasaan. Kalau Anda punya ini teori Abraham Lincoln. Kalau kamu mau uji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Kalau kamu belum pernah berkuasa, kamu nggak tahu karakternya seperti apa. Nah, konsep saya sih, saya lebih suka mendorong orang untuk masuk ke politik. Karena dalam dunia politik, kalau bicara demokrasi, kalau kita bilang pemerintah ini jelek, bukannya semua orang jelek di dalam, jumlah orang baiknya kurang. Itu aja teori politik tuh begitu, yang baiknya kurang di dalam. Nah kalau baiknya banyak, pasti ini berubah banyak. Tapi ini pandangan saya gitu ya. Kita sih oke-oke aja ngajuin aja ke dinas wisata. Kalau yang memutuskan juga di DPRD. Ya kan dicoret nggak dicoret kan. Ini DPRD, ya kalau sama saya sih saya bilang enggak. Kalau saya gitu ya. Ya Abang None juga, saya pemilihan kayak gitu juga. Ya apa juga gitu. Efeknya apa? Tambah banyak yang mendaftar. Juga.
saya juga nggak tahu ada berapa orang yang nonton gitu, undang artis. Nah harusnya apa, kalau TV kalau dia mau putar itu, kalau itu event hebat dia bayar dong, karena pemirsa TV-nya kan lebih banyak, ya kan, dia sponsor dong. Bisa contoh, ini ngomong sombong kayak Pak Jokowi, kita nggak pernah bayar tuh TV, kita masuk TV. Tiap hari dikejar-kejar Pak Jokowi, tiap hari mesti dapat berita. Termasuk yang online. Kenapa? Kalau nggak ada berita, yang bacanya sepi. Bisa kayak gitu loh. Nah, sama seperti Abang None Jakarta, Koko Cici. Kita gimana supaya liput, supaya seru orang nonton? Ya, mesti bayar artisnya dong. Bayar lagi artis. Bayar lagi TV. Ya, itu siapa? Nolongin stasiun TV. Harusnya stasiun TV dong lihat ini event bagus, karena ada artis yang dukung banyak, dia mau liput nih, jadi dia dikasih hak cari iklan, mau dia. Maksud saya mesti yang kreatif, Koko Cici mesti pikirin kreatif yang apa ya? Jangan jadi beban APBD gitu. Capek kita. Nanti ada Abang None, terus ada Koko Cici, nanti ada apa lagi nih, dari mana lagi? Ya, jadi kita mesti sesuatu yang berbeda lah, yang kita cari, yang usaha atau apa. Nah, misalnya tadi contoh ada yang Women's Council antara Amerika dan Indonesia, yang istrinya Dino. Nah, dia mau mengumpulkan para yang punya bakat wirausaha, tapi khusus perempuan. Nah, ini kan bisa promosi. Cici ini tuh harus promosi dong untuk dagang. Nah, dia latih, dia bisa bimbing seperti apa mereka. Nah, saya sih pikir itu jauh-jauh lebih berguna sih sebetulnya. Kadang-kadang saya juga agak sendiri, saya sebenarnya nggak gitu suka. Misalnya ada acara cuma jadi pagar ayu gitu, jemput, dampingin, sorry aja, aku nggak suka. Kalau menurut saya itu merendahkan gitu fungsi, kalau hanya dipilih untuk urusan kayak begituan doang gitu kan. Terus temenin yang lebih stres lagi, kita di Monas ya, aduh kasihan banget kita mesti jalan, kita pakai sepatu gini aja jalannya capek, sakit, apalagi kalian yang pakai udah. Maksud saya seperti itu, sebetulnya menurut saya bukan seperti itu gitu. Harusnya jauh lebih cocok itu. Misalnya kalau ada pejabat datang, turis datang gitu ya, Bu ya, ada keluarganya, jadi si Koko Cici atau si ini yang menemani jadi tour guide gitu. Bukan cuma nyambut tamu shit yang begitu. Jadi kalau ada turis datang di pos-pos turis itu, ini dipekerjakan di sana gitu. Jadi Koko Cici kan artinya kan gini, kan orang-orang yang cakep, yang ganteng, yang cantik, yang cerdas, yang ramah, yang ya inteleknya semua, yang kreatifnya semua ada. Kan kita kumpulin, kalau nggak gitu kan nggak bisa kumpulin orang kan. Target ini kan ngumpulin orang-orang ini. Nah kalau datang kumpul untuk apa? Harusnya kita taruh dong. Misalnya kayak Kota Tua benar, atau bisa ada turis mana, kita ada tempat wisata mana, ada tamu dari luar datang, dia mau jalan-jalan, ini yang temenin. Bukan event-event jadi penyambut tamu gitu. Ya sih oke-oke aja sih menyambut tamu gitu. Cuma maksud saya bukan seperti itu terlalu rendah menurut saya. Kalau saya mau koreksi dengan pariwisata, bukan itu. Harusnya ada tamu datang, cari yang bahasa Inggrisnya bagus. Nanti ada yang kelebihan apa, yang bisa bahasa Jerman, ada yang bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Mandarin. Jadi ketika ada tamu asing itu datang, ini yang temanin gitu, yang catat, yang jadi guide. Kalau dia mau kemana, nah dia yang datengin. Siapa yang punya bakat, misalnya restoran tentang menu-menu makanan dia kuasai. Kan mesti menguasai sesuatu lah kan, kalau lomba kan begitu kan. Nah ini yang menguasai banget nih makanan khas Indonesia nih. Nah ada tamu datang, kita kasih dinner makan, yang bukan cuma terima tamu, tapi dia jelasin, ini cara bikinnya gini loh, ini sejarahnya gini loh, ini ikannya begini. Itu udah menarik gitu loh buat saya gitu loh. Kan ada orang harusnya seperti itu. Ini loh pakaian ini kenapa? Ini menggambarkan ini, makannya menggambarkan ini kue ini seperti ini tempatnya seperti ini. Nah dia jadi orang-orang yang bergerak di bidang itu. Oh, cuma kayak agak ayu, aku yang pusing jalanin yang mana kiri kanan. Ya jujur aja itu.
nyelamin yang mana kiri kanan gitu banyak gitu kan. Kayak pagar ayu kita cuma dibikin lomba-lomba. Hasilnya tuh pagar ayu. Ya dibawalah ke sana ke Cungkok. Kenapa Cungkok? Tunjukin loh Jakarta ini ada Koko Cici loh. Nggak akan menarik orang datang. Itu ngomong jujur kan? Bisa sekarang aku jawab itu, jujur aja, enggak. Bisa contoh saya suka bercanda teman-teman saya. Kita pergi nih buat ke Cungkok kan. Wah kan biasa lah kita bupati. Wah tuh cewek Cungkok yang mana cantik-cantik kan. Macam saya enggak mau tidur, nggak bisa makan, mau tidur. Yang mana nggak boleh. Sama bini gue mirip, ngapain gue lihat tuh? Maksud saya ngomong gitu loh. Terus saya bilang, ngapain? Sama bini gue mirip gue bilang. Kayak bini gue semua tuh tampangnya semua. Apa yang mau dilihat? Kalau kita cuma bawa Koko Cici ke sana yang mempertontonkan di Jakarta atau ada Koko Cici loh, nggak ada datang di Jakarta. Baca ini. Bukan daya tarik. Kita bukan jual primordialisme. Jadi orang Cungkok tuh supaya datang kenapa? Bahwa kita hargain kamu Cungkok loh, kita bikin Koko Cici loh. Kamu mesti jual sesuatu yang beda gitu. Apa? Transportnya, sistemnya, di imigrasi tidak dipalakin. Nah gimana kalau kamu datang, kita urusin nih. Kita jemput nih kamu, jadi guide-nya kamu nih. Pemprov sediain ke rombongan resmi gitu loh. Terus bisa jelasin, kan kecerdasan kan. Nah, nanti ajarin mereka bikin gaduh-gaduh gimana sih. Bikin sate gimana sih. Atau dia bikin kayak program, ya mungkin ada beberapa keluarganya ada yang homestay gitu kan, dibuat untuk tukar. Nah ini Koko Cici harus muncul, Abang None harus muncul. Jujur aja bagi saya ini Abang None Koko Cici hanya sebatas yang ini tunggu, kita ikutin, pakai aduh setengah mati, jalan saya jalan gitu cepat, ikutin, nyambut, masuk, terus ngilang. Hanya itu. Padahal ini orang cerdas-cerdas, pinter-pinter. Nggak tahu ya, ini pikiran saya seperti itu sih. Kalau kasih masukan ya begitu. Kalau kami sebenarnya sepakat juga Pak. Tadi barusan Cici Kitty juga bilang ke saya, saya tuh nggak mau Koko Cici cuma seperti kata Bapak, mendampingi pagar ayu gitu. Makanya lahir juga Pak Koko Cici Jakarta logo seperti ini. Jadi kami seperti organisasi sendiri yang mana isinya alumni-alumni Pak. Seperti ini kan 2009, saya 2011, 2009 sampai 2002 kami kumpul, kami bikin kegiatan sosial seperti tadi lah itu. Oke, kami jadi semacam organisasi sendiri. Itu tadi. Ya tapi maksud saya di sini kan nggak perlu sampai ngabisin hanya untuk itu kan. Ya. Sayang gitu pas saya bilang gitu. Betul, kami sepakat sih Pak. Orang diseleksi yang cakep-cakep, udah pinter-pinter. Kami mungkin karena muda-muda juga Pak. Muda-muda mungkin otaknya masih terlalu naif dan dalam arti kata kami perlu mentor mungkin Pak ya. Kalau mungkin Bapak berkenan mungkin bisa jadi mentorin lebih nggak bisa lah. Nggak ketemu kita punya cara berpikirnya jujur aja. Nggak ketemu. Saya udah kenal kamu lama, nggak ketemu. Karena saya agak beda berpikirnya gitu. Saya selalu berpikir mau menyelesaikan masalah ini bukan dengan bantuan sosial, keadilan sosial. Untuk bisa wujudkan keadilan sosial itu kekuasaan. Pemerintah menyandang pedang untuk menegakkan peraturan untuk wujudkan keadilan sosial. Itu kalimat negaranya, secara konstitusi. Jadi pemerintah itu harus menyandang pedang, baru bisa menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, kalau kepintaran skill kita, kemampuan kita adalah dalam rangka mengadministrasi keadilan sosial. Supaya keadilan sosial tetap terjaga, terpelihara di dalam koridor hukum dan kebenaran secara konstitusi. Nah, makanya nggak ketemu. Makanya saya nggak suka bantuan sosial. Makanya saya kampanye nggak pernah ada baksos. Udah sering nggak ketemu orang baksos. Nggak ketemu saya. Makanya cara berpolitik saya sama orang lain nggak pernah ketemu. Pasti berantem. Mau inti apa pasti ribut saya. Karena saya nggak suka. Nggak ada baksos. Yang jadi bukan bantuan sosial, tapi keadilan sosial. Tahu nggak beda bantuan sosial sama keadilan sosial? Kalau kalian datang di sini digebukin, terus kami lihat, kami tolong, itu adalah bantuan. Pas ketemu, kalau pas nggak ketemu yang modal kamu dipukulin. Ya kan? Tapi kalau keadilan sosial kita jamin siapapun kesini tidak ada satupun digebukin. Itu keadilan sosial. Nah ini yang kita. Makanya di situ saya dari dulu nggak suka baksos. Tapi kalau ada orang susah gimana? Kalau tahu ada, oh kita bantu.
Saya kalau nonton TV baca, ini udah masuk sekolah nih, yang kembar yang masuk kompas.com, 2 tahun tidak sekolah, SMP, kembar. Saya baca di kompas.com, 2 anak kembar, buru cuci, nggak ada alamat kompas.com, Kecamatan Grogol, di Kebayoran Lama, ya sudah. Kelurahan Grogol ya, Kecamatan Kebayoran Lama, ya sudah. Saya langsung ketik, kirim ke staf saya. Lu cari sampai dapat nama tukang cucinya ini, masuk kompas.com. Kemudian dia kasih tahu saya, Pak udah masuk sekolah SMP Pak, belum ada baju. Tapi nanti gini loh, kita bukan mau orang baksos, dan ketika ketemu ada orang butuh kita bantu. Dan kita dalam rangka semua mewujudkan keadilan sosial. Nah prinsip ini yang nggak perlu mentor, yang penting Anda tuh punya hati, punya passion. Dia persoalan kita tuh bahasa Inggrisnya bagus, bukan don't know the right of the poor, but don't care to know. Jadi masalah tuh di care. Kita ketemu rapat mentor, nah ketemu kan lebih mudah, idenya macam-macam. Nah, saya yang udah paruh baya pasti beda. Oh nggak bisa. Kita mau yang praktis. Apalagi model saya motong kompas punya orang nih. Karena waktu tambah pendek kan, kalau lebih tua kan teorinya kan udah mau mati. Ya kita punya waktu nggak banyak nih, kita yang lebih cepat nih. Nah itu nggak ketemu kita. Betul, saya banyak minta jadi penasihat itu, aduh enggak deh. Waktu gue jadi wagub tuh gak minta gue jadi penasihat. Sekarang gue jadi wagub, kamu jadi penasihat, aku gak boleh waktu. Teman-teman gitu kan? Saya gak jadi wagub, nganggur-nganggur, kagak ada yang ngajak saya makan di restoran mahal, kurang ajar kan. Udah jadi wagub, ngajak saya makan dulu. Saya gak sempat saya. Lagi kok saya punya duit sekarang. Saya traktir kamu makan 5 juta juga saya sanggup. Saya punya duit. Dulu waktu saya bokeh, kamu gak pernah ajak saya makan. Ngajak makannya yang ini lagi, Hana Masa doang Jepang. 100.000, 75.000. Nah sekali makan yang 3 juta dong, ya 5 juta dong. Itu masalah tuh. Jadi kita udah gak ada waktu. Kalau kita gak mau, kita ngomong, kita ngomong. Kayak ini kasih ketemu, kita lihat kosong. Tapi kalau udah kasih jabatan, waduh. Dia pandangan saya itu, makanya pandangan politik saya itu beda dengan umumnya orang, makanya tabrakan. Saya nggak pernah melakukan taksus, saya nggak pernah mau kasih orang duit. Coba aja minta pulsa sama saya 5.000, saya kasih kartu nama. Nah kenal kan? Apalagi sekarang masih kampanye saya tolak, nggak mau pilih, nggak usah pilih, emang gue pikirin. Saya kerja buat kamu kok, saya pasang badan, pasang nyawa kok, supaya keluarga kamu sejajar dengan keluarga saya. Kenapa saya mesti bayar kamu? Ya enggak aja sama-sama. Saya pasang badan, kamu juga bantu saya milik. Kalau kamu beli ya udah. Jadi ini sistemnya tidak ada di politisi umumnya. Kita takut. Saya tulis, saya hanya taat konstitusi, buat konstituen. Saya nggak pernah pikirin nyenangin kamu nggak suka, saya nggak pernah tahu. Bahwa ini konstitusi benar nggak? Kalau benar udah kita jalan. Nah nggak ketemu. Orang politik kan takut gak dipilih orang, kita takut kan, kita mesti baik-baikin. Ya semua orang mesti dibaik-baikin. Oh saya gak suka. Apa yang main? Kenapa saya? Saya mah terang-terangan. Kalau lagi pemilihan mau cek KTP betul gak? Lu macam-macam buat ribut. Ribut saya gak peduli. Terus langsung pergi aja, lu gue pikirin. Apa ya teman-teman kita orang Tionghoa yang tersinggung sama saya kan? Waktu baru mulai, gue pergi aja, gue gak peduli. Ini pola ini yang kadang-kadang kita nggak ketemu. Saya sama anak saya aja bisa berantem. Ya, beda gitu anak sekarang tuh. Misalnya pakai dasi. Nah, sekolah pakai dasi. Yang rapi. Yang rapi tuh, karena who cares? Anak-anak sekarang bisa marah tuh. Kalau si keluarin ini yang bawahnya keluar lebih panjang gitu kan. Ikatnya nggak bener kan? Kalau kita kan orang umur kayak kita kan nggak bisa dong, dasi yang mesti rapi, yang di bawahnya yang mesti lebih pendek dari yang depan gitu kan. Karena sekali pokoknya yang bawahnya lebih panjang, dia buru-buru, dia nggak peduli. Memang susah sekarang gitu. Ya sorry, nanti udah baik kan, sorry pak. Ya, memang susah, beda umur, beda generasi pasti susah. Apa yang saya ini bukan orang organisasi.
Mereka nggak bisa belajar banyak dari saya nggak pernah organisasi. Kayak itu yang luar ya, Pramuka, AMPI, KNPI, Senat Mahasiswa, nggak pernah ikut. Jujur aja, nggak pernah ikut. Pramuka pun nggak bisa, nggak ngerti saya Pramuka. Karena saya nggak pernah ikut. Saya kuliah ya beli seperempatnya ke ASMBGS. Kesel ya, nggak pernah ikut di organisasi. Saya organisasi cuma yayasan gereja aja, pelayanan. Selebih nggak ada. Makanya saya percaya kuncinya itu semua itu di passion sama care tadi. Kamu ada care nggak? Passion bisa macam-macam kan. Care-nya kamu ada nggak sama orang? Kalau kamu ada care, jalan. Semua jalan. Nah, saya bisa masuk ke politik karena saya care, saya temukan saya nggak bisa bantu orang banyak sebagai swasta. 1 miliar kalau hibah ke si orang miskin 500.000 hanya 2.000 orang kata bapak saya. Kamu memang punya 1 miliar tiap bulan bagiin. Kalau ada juga kampung kita 9.000 orang kata bapak saya, 2.000 orang nggak cukup. Jadi kalau kamu jadi bupati, kamu bisa buat semua orang punya 500.000. Makanya prinsip-prinsip ini kan jarang diajarin di organisasi gitu. Nah ini model-model ini yang kita. Jadi saya bukan nggak sanggup. Waktu buat anak istri aja susah, Sabtu Minggu dipakai food. Nah ini hari ini saya pikir, saya mau pulang cepat nih hari ini. Nah ini saya mau pulang cepat ini. Atau tanda tangannya numpuk nggak? Kalau numpuk nggak, saya prinsip masih selesai baru pulang. Nah, saya pikir skip, anak lagi kumpul, anak saya itu Rabu pulang lebih cepat. Nah kalau pulang lebih cepat kurang bete kan. Karena Sabtu Minggu kemarin saya full waktuin gubernur. Nah kalau saya tengah-tengah Rabu ini bisa ngisip masuk, sore pulang lebih cepat, ya ini oke juga. Itu reuni kemarin juga ada reuni dengan anak geologi. Nah kalau saya tambahin lagi rapat ini lagi, mati deh. Ya kita tuh selalu gitu, yang kerja dikasih kerjaan terus. Anak kecil kan begitu lewat udah cepet, udah nggak mau sama kita lagi. Sebentar udah lewat. Ya, senang kok udah ketemu. Mau rekaman apa tadi? Oh iya. Video. Ini Pak, kita mau minta untuk kata sambutan untuk website kita dan juga untuk pertanyaan. Kiranya Bapak berkenan untuk kasih pertanyaan untuk Bang Final. Iya. Jadi nanti kalau di malam final itu biasanya kan ada komunitas pertanyaan. Iya. Nah, lebih bagus kan kalau misalkan dari Pak Wagub bisa kasih pertanyaan. Jadi ada kualitasnya gitu kan. Nah kita kan mau tayangkan di screen gitu sekalian. Jadi kayak semacam kita udah mempersiapkan bahwa oh Pak Wagub udah kasih pertanyaan. Ini skripnya kalau untuk sambutannya gitu. Kalau untuk pertanyaan mungkin boleh disampaikan sekitar pariwisata atau mungkin pemerintahan DKI. Ya, sebagai duta apa yang Anda untuk mendatangkan wisatawan tradisional? Ini susah. Saya kira jangan saya lah yang ngajak untuk ajang pemilihan kompetisi. Ya, Secara politis nanti bisa dipolitisir nantinya. Lebih baik jangan. nggak boleh. Kenapa Abang Noni saya tidak? Itu loh masalah saya tidak mau. Jaga aja ya. Iya, nggak bagus. Sekarang kita lurah yang non muslimnya di demo kita dengar. Jadi jangan terlalu euforia juga gitu. Dan saya selalu katakan saya tidak pernah merasa saya mewakili Tiongkok kayak gitu. Saya adalah orang Indonesia asli. Cuman nenek moyang saya bahkan kakek saya asli dari Tiongkok. Dan saya di rumah pakai bahasa Hakka. Jelas. Itu posisi saya jelas. Kalau tanya saya gimana rasa Cina, saya Cina banget rasa saya. Jadi saya orang Indonesia asli. Saya kalau nggak makan babi kurang enak rasanya kira-kira gitu lah. Kenapa enggak gitu kan? Nah tapi saya kira kalau untuk promosi apa, saya bukan menghindari kata kompetisi, saya jarang sekali untuk memihak untuk promosi sesuatu. Ada ngajak kayak gitu, ini bukan bagian dari tugas saya sih.
Nah, saya nggak mau mesti cari orang yang ya kamu lebih cocok Sandra Dewi yang ngomong kan, orang dia bekas juara, jadi itu lebih cocok dengan. Kalau saya unsurnya apa? Unsur saya apa? Nggak pernah ke Koko. Kalau saya ke Koko juga nggak juara. Itu masalah. Jadi kalau Sandra Dewi mungkin ajak dia para itu lebih cocok saran saya. Ya kan? Kayak dia gitu kan. Sampaikan lebih cocok. Tidak Sandra Dewi yang ngomong. Kalau dia udah punya nama gitu kan. Minta bantu dia mau nggak? Koko Cici gitu. Kan kamu juga keluarnya juga gara-gara Koko Cici kan. Ya saya sama-sama orang Babel saya pun nggak kenal. Nah itu yang lebih cocok sih. Daripada saya yang ngomong, saya ini udah ikut Koko Cici, nggak cocok. Ya, kalau saya ngomong menghimbau apa, mungkin untuk itu ambil bagian itu masih oke. Kalau ini untuk kampanye untuk supaya ikut Koko Cici itu masalah. Karena saya pun mempertanyakan Koko Cici itu perlu atau tidak seperti itu. Ya kan? Bisa sama kayak kemarin dijebakkan, mau jebak mana? Tiba-tiba mereka suruh saya pasang iklan. Gak boleh makan sirip hiu. Oh ya, di mana? Syakfin. Nah, saya setuju aja. Toh karena saya tahu Syakfin itu tidak hanya penelitian, tidak ada gizi yang khusus kok, cuma makanan yang bergengsi. Nah ini cerita lucu nih, kawinan di Hotel Mulia. Ini lucu. Duduk kan? Langsung pelayan lihat wagub dah, disodorin. Syakfin. Ya saya sih kasih apa oke aja. Gara-gara ada iklan itu, saya nggak berani makan iklan yang lain. Ya Anda mesti konsisten dong dengan konsep pikiran Anda gitu loh. Jadi caranya kamu bicara depan umum supaya berani 1 juta orang pun bicaranya sama, nggak usah khawatir. Sederhana aja. Pemikiran, hati sama mulut sama. Udah. Kamu mau tanya apa aja saya nggak pernah tahu. Mau ketemu kayak tadi bahas ada orang asing, bahas soal kanker, apa soal AIDS, HIV, gitu banyak. Saya suruh naik, cuma saya disuruh berdiri untuk hadapin semua pertanyaan. Oke? Mau sampai jam berapa? Mau sampai jam 12 ini? Enggak, sampai jam 11 Pak. Sampai jam setengah. Tanya aja. Tanya apa aja sih kamu dulu? Jawabannya sederhana. Otak, mulut, nurani sama. Ya sudah. Tanya aja. Saya nggak pernah takut berdebat sama siapapun. Mau tanya 1 juta orang, ya tanya aja. Nanya apa aja saya ladenin. Terus saya ladenin, saya sembunyiin. Semua sama. Nah kita tipu-tipu. Nah itu lebih enak. Nah begitu ini nggak sesuai dengan konsep pemikiran saya gitu. Nah ini nggak ketemu. Ya, sorry ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya. Gitu aja kan? Iya, itu aja sih Pak. Belum pernah lihat ruang kerja Pak mau dibawa kan? Ini Cici Jakarta 2011. Saya Pak, maaf habis ngajar jadi baru bisa. Dosen. Iya, asisten lecturer. Yuk, Dosen kalau mau lihat ruang kerja Pak mau dibawa, silakan. Pak mau dibawa wakil gubernur di sini, jadi gubernur juga di sini. Dia 10 tahun. Yuk, silakan.